Ada mikrofon, biar cerita sedikit mikrofon. Coba Matilda. Oke, gimana Matilda? Selama ini Matilda hanya lihat di TV, Pak. Pikir itu hanya sebatas karangan dari media. Ternyata kemarin Matilda melihat sendiri, menceritakan sendiri dari masyarakat di Kampung Okoriu, gimana rasanya masyarakat kecil ditindas, dan tidak semua pemimpin negara itu melihat masyarakat kecil. Tapi Matilda merasa bangga sekali seorang pemerintah pimpinan negara yang disebut-sebut masyarakat yang Matilda melihat secara langsung baru Pak Anies Baswedan. Saya doakan tidak banyak yang Matilda mau sampaikan. Seorang pemimpin apapun pasti pintar semua untuk berargumentasi, pintar bermotivator. Harapannya Matilda, motivator gagasan itu harus dicanangkan, harus diterapkan agar masyarakat menginginkan itu. Karena Matilda merasakan sendiri, selama ini hanya lihat di TV, oh Jakarta itu ibu kota, pasti masyarakatnya pada bahagia-bahagia kan, karena pimpinan negara, presiden, pejabat-pejabat tinggi itu semuanya ada di Jakarta. Ternyata masih ada saudara kami yang ada di Jakarta ini masih diintimidasi. Bahkan kemarin Matilda mendengarkan sendiri itu, kita yang di pelosok di Nusa Tenggara Timur sana masih merasakan bahagia Bapak. Kita masih memiliki lahan yang bisa dinikmati, walaupun sumber daya kami belum dikelola, belum bisa didukung oleh pembangunan infrastruktur, tapi kami merasa bersyukur masih bisa memiliki lahan, rumah kami juga masih memenuhi, kami tidak diintimidasi oleh pemerintah yang seharusnya tidak boleh menjanjikan omong kosongnya, tapi harus mengayomi masyarakatnya. Karena kamu itu sebagai pimpinan, kamu punya hak untuk mengayomi masyarakat, karena suara-suara kamu itu adalah dari masyarakat kecil yang kamu intimidasikan. Jadi harapannya itu sekecil apapun masyarakat, latar belakang apapun, pendidikannya apapun, jangan diremehkan, tolong dihargai. Ya, oke. Jangan pernah mengintimidasi apapun itu. Tolong hargai masyarakat kecil Pak, karena Matilda merasa sakit hati sekali, apalagi mereka itu penghuni asli Jakarta kok dibuat seperti itu. Yang sebenarnya harus dihargai Bapak. Terima kasih. Oke, makasih. Thank you Matilda. Jadi teman-teman semua, ada yang udah lihat JIS juga ya kemarin? Nah, gimana pengalaman lihat JIS? Masya Allah, ya satu kata, mau, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Dijelasin ya proses pembangunannya segala ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan apresiasi buat semua yang sudah sampai di sini. Dan yang membuat Anda datang ke sini adalah ide yang Anda miliki, ide yang Anda buat. Itu yang buat Anda datang sampai di sini. Bukan anak siapa, bukan status sosial. Saya sudah lihat di buku ini. Oke, isinya kumpulan ide-ide yang Anda bawa idemu. Dan dari tulisan ini ringkasannya, terlihat bahwa teman-teman peduli. Ada jutaan anak di Indonesia, ada jutaan anak muda di Indonesia. Dan ketika kita lihat siapa yang dalam hidupnya, dalam waktu yang dimilikinya, memikirkan dirinya saja atau memikirkan masyarakatnya juga. Tidak bisa dipungkiri, masing-masing kita memikirkan bagaimana masa depan. Karena Anda punya lebih lama besok daripada kemarin.
Anda masih panjang perjalanan, maka itu Anda pikirkan masa depan untuk Anda. Tapi pada saat yang sama, Anda memilih untuk memikirkan masa depan di masyarakat tempat Anda tinggal dan berkarya untuk ke depan. Di situ luar biasanya Anda semua di sini. Nah, karena itu, saya ingin sampaikan apresiasi, terima kasih di saat mayoritas yang lain memilih diam, tak banyak berbuat, menikmati. Anda memilih untuk turun tangan langsung. Anda memilih untuk memikirkan masyarakat langsung dengan semua karya-karya yang sudah Anda buat ide. Jadi Anda datang ke sini karena prestasi. Anda datang ke sini karena ide, gagasan. Dan teman-teman, ini adalah sebuah republik yang dibangun lewat ide, gagasan. Asal mualanya dari situ. Jadi ini bukan sebuah negara, bukan sebuah bangsa yang dibangun semata-mata karena warisan masa lalu, bukan. Ini adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang dibangun karena ide tentang masa depan, bukan semata-mata masa lalu. Dan ide itu dibawa oleh anak-anak muda yang berkumpul di tempat ini. Ada yang dari Sulawesi Utara. Bahasa ibunya apa? Minahasa. Ada yang dari Nusa Tenggara Barat. Bahasanya apa? Masak. Ada? Bahasa Samawa. Ada yang dari Papua. Bahasa ibu apa? Bahasa asli. Bahasa ibu. Bahasa Anda? Ibu. Bahasa Ambai. Ambai. Iya, Ambai. Berapa banyak pernah dengar kata bahasa Ambai? Ada yang dari Kalimantan Barat. Bahasanya apa? Melayu. Semua tahu bahasa Melayu? Iyalah, bahasa Melayu. Ada yang dari Sumatera. Sumatera mana gitu? Sumatera Utara. Melayu dan Batak. Sumatera Selatan. Ya. Melayu, Pak. Melayu. Melayu. Sumatera Barat. Minang. Teman-teman semua, bayangkan Anda di tahun 1900-an ketemu dengan sebuah wilayah Nusantara dengan bahasa yang bervariasi. Lalu mereka muncul dengan gagasan namanya Sumpah Pemuda. Itu ide, bukan? Ide. Mereka bawa ide, kumpul anak-anak muda itu. Lalu mereka menyepakati 3 hal. Ingat ya kesepakatannya? Sederhana sekali. Apa kesepakatan itu? Tanah air Indonesia, lalu berbangsa, satu bangsa. Ya, kemudian ketiga, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu yang dahsyat tuh, bahasa persatuan. Bila mereka tidak memiliki ide itu, bila mereka tidak membawa idenya masa itu untuk memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia, hari ini kita berkumpul dan di ruangan belakang sana ada penterjemah untuk setiap kita. Ya, saya akan bicara dalam bahasa Jawa. Nanti ada bicara bahasa Minang. Ada yang akan bicara pakai bahasa Ambai. Ada pakai Bugis. Sebutlah bahasa Aceh. Semuanya. Apa teman-teman yang terjadi? Yang terjadi adalah perasaan kesatuan, perasaan bersama, kesamaan itu tidak hadir. Itu hadir. Dan teman-teman di sini ada di Jawa Tengah kan? Ada. Bahasanya apa? Ya. Di Jawa Tengah apa bahasanya? Jawa. Ada? Bahasa Jawa. Coba Anda perhatikan. Ada? Ya, ngobrol. Apa teman-teman sekalian? Yang menarik. Dari sisi jumlah, yang memiliki proporsi pengguna terbanyak adalah bahasa Jawa. Kenapa tidak dipilih bahasa Jawa? Kenapa mereka tidak memaksakan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan? Tidak pernah. Tidak ada yang berkumpul dan memaksakan harus pakai bahasa kami. Harus kami paling menonjol. Harus kami paling terlihat. Harus kami paling mempesona di antara semua. Tidak.
Yang terjadi, mana yang paling tepat untuk kepentingan bersama bangsa ini masa depan. Ya. Kita kalau sudah kumpul sama-sama ingin menunjukkan bahwa I am the best. My idea is the best. Kultur yang saya wakili harus paling dominan. Apa yang terjadi? Kompetisinya bukan lagi kompetisi tentang apa yang terbaik untuk masa depan, tapi kompetisi apa yang paling memuaskan untuk saya. Betul tidak? No, anak-anak muda itu melampaui itu semua. Karena itu kenapa mereka membuat sejarah. Karena mereka mampu berpikir melampaui dirinya dan unsur yang diwakilinya, tapi mereka mampu berpikir atas masa depan yang mereka wakili. Itu anak muda. Dia mewakili masa depan Indonesia. Karena kekuatan anak muda itu di mana? Di masa depan. Kemudaannya itu dan membawa kebaruan. Oh, kebaruan. Anak muda memang belum tahu banyak. Karena itu jangan ditanya pengalaman. Belum punya pengalaman. Saya sering bilang pada teman-teman waktu saya masih di kampus, teman-teman mahasiswa, nanti kalau ada wawancara di tempat calon Anda bekerja, tanyain pengalamannya kok masih minim. Lalu jawab, iya Pak, saya tidak menawarkan masa lalu Pak, saya menawarkan masa depan. Gitu. Saya memang CV saya masih pendek, iya. Tapi Bapak mau cari masa lalu, mau cari masa depan. Kalau cari masa depan, I'm here to offer you better future. Gitu. Nah, itulah tawaran anak muda. Jadi ketika Anda punya gagasan, teman-teman, maka gagasan, ide itu harus ditempatkan sebagai ini untuk masa depan, ini untuk kebaikan, bukan semata-mata untuk kepuasan kita. Oke? Karena itu lemparkan idenya. Biarkan ide itu dibenturkan kanan kiri. Ide itu nanti diaduk dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan kritik-kritik, dengan komentar, nanti bisa mengalami transformasi menjadi ide yang refine, ide yang lebih berkualitas, lebih bermutu, upgraded. Nah, ini teman-teman hanya bisa terjadi kalau kita mau berbagi idenya. Tapi kalau kita tidak berbagi ide, nggak akan selesai. Karena itu saya tadi waktu lihat ini apa yang Anda bawa dari seluruh Indonesia, ini menggambarkan betul bahwa teman-teman menangkap persoalan yang dihadapi di masyarakat tempat Anda tinggal, di tempat Anda sana. Ya, itu satu hal yang menurut saya menarik dan mencerminkan kondisi yang Anda hadapi. Saya sempat lihat di sini ada namanya Ade. Ini mana? Ade. Oke, Ade. Ade Assistance untuk baca Quran untuk disabilitas. Dia merasakan. Lalu dia memilih untuk berbuat sesuatu. Usia 18 tahun. Kalau bicara usia nih. Tapi yang dikerjakan melampaui orang-orang usianya 2 kali lipat, 3 kali lipat usia beliau. Dengan problem yang sama yang dihadapi oleh adik. Everest. Soal perikanan ya. Soal perikanan. Dan lagi-lagi bicara tentang bagaimana mengubah kondisi yang sekarang menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, saya berharap ada banyak nih. Kalau bicara daftarnya, saya mungkin akan kesulitan untuk menyebutkan semua. Ada juga di sini catatan saya Maria Regina. Mana Maria? Nah, pendidikan. Ini yang kita kerjakan di sini adalah usaha untuk membuat terobosan perubahan itu grounded sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, saya ingin bergerak lebih jauh lagi tentang ide ini. Anda tadi siang sempat diskusikan ya, masalahnya apa sudah masalahnya itu? Perumusan masalah kalau tidak salah tadi. Framework, program framework. Kemudian ada output,
ada outcome, ada impact yang dirumuskan. Lalu ada nilai ya, semua di situ. Values. Nah, saya ingin cerita sedikit teman-teman, bahwa memiliki ide itu penting, punya gagasan itu penting, apalagi kalau baru itu lebih penting lagi. Tapi yang tidak kalah penting adalah ide kebaruan itu dilaksanakan, dieksekusi, dan menjadi kenyataan. Benar tidak? JIS itu ada dalam imajinasi. Dan ada dalam imajinasi jutaan orang di Jakarta. Bahwa suatu saat kita akan memiliki stadion bertaraf internasional. Itu dalam imajinasi. Tapi ujungnya harus dieksekusi, jadi barang tuh. Harus jadi barang. Kemudian trotoar. Trotoar itu dengan ide semuanya. Semua yang kami kerjakan di Jakarta kemarin itu dimulai dari gagasan, lalu narasi, lalu karya. Itu urutannya begitu. Dan dimulai semua dari situ. Nah, saya ingin cerita sedikit teman-teman terkait dengan gagasan, narasi, karya. Bahwa kita boleh berpikir besar sekali. Besar. Tapi harus mulainya dari yang kecil. Kapan mulainya? Saya sering bilang kan, think big, start small, act now. Nah, jadi ada pengalaman yang pernah saya alami sebagai non-pemerintah. Waktu itu kami memulai sebuah gerakan yang namanya Indonesia Mengajar. Tapi itu tidak berupa kumpulan orang-orang, yuk kita bikin gerakan. Tidak. Mulainya dari mana? Saya cerita di prosesnya. Diskusi sore hari. Ngopi sore. Di sebuah lounge. Lounge itu ruang terbuka di sebuah kantor. Saya mampir ke kantor dia. Saya kebetulan masih tugas di kampus. Diskusi di situ. Pada saat berdiskusi itu kita bicarakan tentang masalah pendidikan di Indonesia. Lalu saya bisa komentari begini, pendidikan itu kata kuncinya ada pada guru, kualitas guru. Kualitas guru baik, insya Allah muridnya akan baik. Nah, tapi masalahnya di daerah yang jauh dari perkotaan, jumlah gurunya kurang, kompetensi gurunya rendah. Jadi kita harus mengirimkan yang terbaik ke tempat yang tidak ada guru. Terus teman saya itu bilang, mana ada yang mau? Mana ada yang mau? Coba, yang kompetensinya tinggi maunya di kota, betul? Betul. Nggak mau di desa, betul ya? Yang di desa, mereka yang tidak lolos di kota. Lah, terus kapan kita bisa maju, gitu kan kira-kira? Saya bilang, rasanya enggak tuh. Rasanya enggak. Jadi, rasanya akan ada anak-anak banyak yang mau ikut ini. Banyak anak-anak muda pasti mau terlibat. Pasti mau terlibat. Terus pertanyaannya, bagaimana mungkin mengajak mereka? Nah, teman-teman, ide itu tidak muncul dari sebuah meditasi. Ide itu muncul dari interaksi. Nggak muncul, merenung, cling, keluar ide. Nggak ada itu. Itu di film adanya. Ide itu muncul dari, jadi ketika saya mendapatkan counter, tidak ada Pak yang mau. Saya pikir, kenapa tidak mau? Mau pasti. Kenapa mau? Banyak orang tidak mau menjadi guru di daerah yang sulit secara geografis, karena dia harus seumur hidup di sana. Kalau tidak seumur hidup, insya Allah mau. Gantian aja. Kenapa gantian? Loh, tujuan kita mendatangkan guru-guru terbaik, bukan guru terbaik selamanya di sana. Gantian aja. Kalau gantian rasanya mau. Terus teman saya tuh, wah, that's a good idea. Oke, dulu kita diskusi. Pulang dari sana, saya mikir terus nih. Diskusi, ini menarik nih kelihatannya. Coba dipikirkan lagi. Pikir lagi, tulis tuh. Sehalaman setengah. Habis diskusi, saya panggil seorang teman. Seorang teman lama, yang sama-sama kuliah waktu itu saya panggil. Ini kita ada ide A, B, C, D, F, G. Kelihatannya gimana ya? That's a good idea. Tapi ide ini nggak akan jalan kalau tidak ada yang sponsorin.
Belum bikin proposal. Saya cari seorang teman, pengusaha, yang bekal rezekinya cukup banyak nih. Saya ketemu dia, saya tanya, mau nggak bantuin untuk bikin sebuah kegiatan ini? Belum ada nama Indonesia Mengajar, belum ada itu semua. Apa kirim guru ke pelosok? Oke. Apa yang bisa dibantu? Siap bantu siapin kantor gitu. Kantor, siapin pendanaan. Dia bilang ini menarik nih. Dia masukin dah CSR aja. Siapin. Lalu saya mencari teman-teman. Ada 7 orang pertama. Saya undang. Terus dijadikan apa? Dia itu dijadikan pegawai di perusahaan tempat teman saya bekerja. Jadi kita belum punya yayasan, belum punya badan hukum itu semua. Teman saya kerja, tujuannya apa? Menulis proposal. Bertujuh di sana, disiapin kantor, disiapin ruangan, dipinjemin alat-alat, terus mereka biayanya ditanggung oleh perusahaan tempat teman saya bekerja. Nah, ide itu dimasak di situ. Apa teman-teman? Undang banyak orang untuk apa? Mengkritik ide ini. Semula gagasannya mengirimkan 2 tahun. Setelah diuji, anak-anak muda dengar 2 tahun tuh, enggak, berat 2 tahun. 1 tahun, oke, akhirnya muncul dengan ide 1 tahun. Kemudian tepatnya di mana diskusikan panjang lebar, akhirnya jadi sebuah proposal lengkap dan kemudian dibuka. Dan ketika dibuka, waktu itu kita mengirim 50 orang pertama. Target kita waktu itu dapat 500. Ya kira-kira seperti pendaftaran inilah gitu kira-kira. Ya. Harapannya dapat 500. Yang terjadi adalah pendaftar waktu itu 1.500. Waktu itu 1.500. Dan sesudah pendaftaran, lalu ada yang menarik lagi. Ketika di pendatangan, dari 50 ini, kalau tidak salah hampir 30, 26 itu lulusan dari sebuah universitas, sebuah perguruan tinggi. Kalau untuk guru kira-kira pendidikan perguruan tinggi mana yang paling banyak mau ikut? UPI. Selain UPI mana lagi? UNJ, UNM. Biasanya alumni masing-masing kan sih. Tahu teman-teman, siapa yang paling banyak? Institut Teknologi Bandung. ITB ini alumni ITB. Pak Widi ini alumni ITB nih. Bekas ketua presiden mahasiswa yang di situ teman. Jadi yang paling banyak ITB. Kok bisa malah yang paling banyak itu dari sekolah engineering? Kenapa? Karena kita yakin betul begitu bicara panggilan hati, itu bukan soal profesi, berbondong-bondong, dan ketika dites mereka hasilnya paling tinggi, paling baik, paling banyak waktu itu. Berangkatlah itu menghapus persepsi bahwa satu yang mau berada di pelosok adalah mereka yang tidak mampu berada di kota besar. Enggak, ini orang-orang yang menang di kota besar dan mereka memilih untuk berada di desa-desa kecil yang tanpa listrik di pelosok Indonesia. Jadi teman-teman, ide ini pada pengalaman kami, ide ini harus dibenturkan. Dan ketika ide itu muncul, maka tuliskan dan siapkan actionnya. Kemudian tuntaskan. Kalau pada waktu itu selesai ngobrol, lalu diskusi, lalu berhenti begitu saja, ya ide itu nggak jadi kenyataan. Dan itu bukan sesuatu yang dirancang, dipikirkan, bikin FGD, tidak. Mengalir, teman-teman. Apa yang kemudian terjadi? Itu muncul 2009, akhirnya dimasak 2010 mulai pengiriman pertama, dan kemudian seluruh wilayah Indonesia sudah dijangkau. Sekarang ini mungkin sudah lebih dari 1.300-1.400 orang yang sudah berpengalaman berada di pelosok, dan mereka tidak lagi di pelosok, mereka sudah kembali ke provinsi masing-masing. Nah, itu pengalaman saya di luar pemerintahan. Dalam pemerintahan sama. Dalam pemerintahan yang kita ingin adalah bagaimana kebaruan itu dibuat berdasarkan reflektif atas masalah yang ada. Mulainya dengan apa? Dengan bertanya. Teman-teman, saya ketika bertugas di pemerintahan, lebih banyak proporsi pertanyaan daripada instruksi. Pertanyaan yang menghasilkan aksi. Karena pertanyaan itu membuat idenya
idenya, gagasannya, itu muncul bersama. Bukan idenya dari atasan, tapi idenya muncul bersama. Misalnya pertanyaan sederhana ini. Pertanyaan. Di Jakarta ini kalau sudah ada musim hujan, kiriman sampah dari luar itu masuk ke dalam kota. Berhenti di namanya Manggarai. Nanti fotonya di mana-mana tuh. Hari itu fotonya sampah mana luar biasa. Terus saya tanya, sampahnya dari mana ini? Dari luar, Pak. Masuk lewat Sungai Ciliwung. Kenapa sampahnya sampai di sini? Ya karena masuk ke Sungai Ciliwung. Kenapa tidak diberhentikan sebelum masuk Jakarta? Kenapa ya? Ya ini pertanyaan. Yang ditanyain, kenapa ya? Ya sih tanya saja. Selama puluhan tahun dibiarkan berhentinya kenapa tidak diberhentikan sebelum masuk Jakarta? Iya Pak. Jadi ya coba dipikir. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sekarang sedang penuntasan. Dibangun saringan sebelum masuk kota Jakarta. Lalu tanya, ini Jakarta ini kendaraan banyak sekali. Banyak sekali. Saya tanya yang dibangun sama pemerintah fasilitas apa? Jalan. Jalan untuk siapa? Jalan untuk kendaraan bermotor. Kendaraan motor. Jadi saya tanya, kenapa pakai kendaraan motor? Karena itu alat transportasi kita. Jadi sebenarnya saya tanya, alat transportasi apa yang semua orang punya? Ya sekarang semua orang tahu jawabannya kaki. Sekarang serepublik tahu jawabannya kaki. Dan ketika itu pertanyaan pertama kali dilontarkan, semua jawabnya motor. Di ruangan itu jawabnya motor. Yang semua orang punya apa? Motor. Terus saya, masa sih motor? Iya motor. Jumlahnya sekian-sekian. Terus saya jawab, bukan motor, kaki. Seruangan tuh kayak, hah? Kaki. Iya, kaki. Kenapa kita tidak bikin fasilitas untuk pejalan kaki? Karena kita selalu berasumsi yang namanya alat transportasi harus pakai roda. Kalau tidak pakai roda bukan alat transportasi. Ini sering diejek oleh orang ini soal kaki ini. Padahal betul, bukan? Yang menggunakan hari ini konsisten cuma masyarakat Baduy. Kemanapun masyarakat Baduy berjalan kaki, digunakan sebagai alat transportasi. Kenapa orang kota malah justru tidak berjalan kaki? Dan kemudian konsekuensinya apa? Berarti kita harus membuat tempat untuk pejalan kaki. Lalu dibangunlah dari mana itu? Dari ide. Ide itu muncul dari pertanyaan. Karena itu mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan memunculkan jawaban adalah ide yang baru. Jadi teman-teman semua, mengelola lingkungan kita, mengelola masyarakat kita, seringkali bukan dengan pandangan I know everything, tapi justru I ask everything. Saya tanya segala hal, saya tanya segala urusan, dan pertanyaan itu yang akan membuat perubahan. Lalu apa yang terjadi? Mereka langsung kok punya pengalaman, punya pengetahuan, punya jaringan, punya sumber daya. Itu dimiliki, langsung bisa eksekusi, langsung bisa jalan. Jadi teman-teman semua, saya berharap dari teman-teman ini, Anda bisa meneruskan tentang gagasan untuk membawa ide ini di dalam urusan-urusan yang lebih besar lagi. Bila teman-teman sudah punya gagasan sekarang di usia yang relatif belia. Ini paling muda berapa usianya? Anda usia berapa sekarang? 17. Kelas 12. Boleh dong kasih tepuk tangan. Yang paling banyak hitungan tahunnya siapa? Yang paling tua, paling banyak hitungan tahunnya. Berapa? 39. Ini bukan option. So no need to worry gitu. Ya. Masa? Ayahmu umurnya 41? Oh, oke. Dia 19, bapaknya 41. Ya udah. Nanti temenin jalan-jalan ya nak gitu. Nah, jadi bersyukur kemarin lebih tua ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, usia Anda tuh range yang luas ya, 18, 17 ya. 17 tahun ke depan. Nah, kami ingin agar
apa yang Anda alami selama berada di Jakarta ini, itu Anda gandakan ke depan. Be champion for change, jadilah garda terdepan untuk perubahan dengan membawa gagasan. Dan teman-teman, membawa gagasan itu tidak bisa kita menempatkan diri sebagai yang paling tahu, yang paling superior, nggak bisa. Nggak bisa. Harus bisa urutannya gini, kira-kira ya. Anda menyampaikan, kemudian Anda menginspirasi, lalu Anda menggerakkan, gitu kira-kira. Keberhasilannya bukan saat Anda menyampaikan. Keberhasilannya saat Anda berhasil menggerakkan. Itu keberhasilan. Ketika menggerakkan dan kemudian nanti muncul tuh yang tadi disebut sebagai output, outcome, nanti akan muncul tuh. Tapi Anda harus bisa menggerakkan. Bagaimana cara menggerakkan, teman-teman? Anda harus dipandang sebagai pemimpin. Harus pandang pemimpin. Kalau Anda tidak dipandang sebagai pemimpin, Anda bisa menggerakkan. Bagaimana menjadi pemimpin? Anda punya ide. What makes you a leader? Punya pemimpin. Secara, ya. Lead by example, oke. Berikutnya apa? What makes you leader? Jalanin. Action. Kalau udah punya action jadi pemimpin. Kalau udah berpengaruh jadi pemimpin. Harus ada yang mengikuti. Harus ada yang mengikuti secara sukarela. Sukarela mengikuti. Dan sukarela mengikuti itu penting sekali. Soalnya kalau cuma mengikuti tidak sukarela banyak. Nih, pejabat diikutin. Kenapa? Ya karena di atasan saya. Saya nggak diikutin bisa diberhentiin saya. Tapi mengikuti secara ikut secara sukarela. Nah teman-teman, biasanya nih yang punya ide itu lebih menonjol. Betul tidak? Oke. Orang-orang di sekitar kita akan ikut bersama bila mereka mendapatkan kesetaraan, kesempatan. Jadi, embrace your follower. Hormati, hargai, setarakan yang bekerja bersama dengan Anda. Kalau nggak akan bisa. Dan pemimpin muda itu disebut pemimpin bukan bila diakui oleh orang tua, tapi bila diakui oleh sebayanya. Itu anak pemimpin muda. Ya. Kalau kanan kirinya mengakui Anda pemimpin, you are a leader. Tapi kalau orang tua yang mengakui leader, Anda pejabat muda. Iya, Anda dipilih aja sama orang tua. Nah ini harus diakui. Nah, seringkali teman-teman, problem dari mereka yang punya ide usia muda selalu mau menonjol sendiri. Lupa bahwa ini harus dikerjakan sama-sama. Harus sama-sama. Dan pengakuan atas Anda jangan Anda harapkan diangkat secara lisan di depan Anda. Jangan berharap. Pengakuan itu dari Anda diikuti. Bukan Anda dipuji. Bukan Anda diapresiasi terbuka di depan Anda. Bukan. Ketika Anda diikuti, that's it. Itu pengakuan. Jadi, saya sering mengatakan, kalau ada ide yang kita kerjakan di Jakarta, ditiru tempat lain, walaupun tidak mengatakan meniru, nggak apa-apa. Itu sebenarnya pengakuan bahwa ide kita benar. Ide kita bagus, nggak apa-apa. Ya. Misalnya, gue sebut nanti dikutip media. Nggak usah lah, Anda jangan sebut. Anda yang pakai contoh, gitu. Jangan yang contoh. Nanti rame pula, gitu. Nggak apa-apa, silahkan gunakan. Kenapa? Karena yang penting idenya itu diadopsi, bukan soal pengakuan. Let historian write the acknowledgement. Okay? Biarkan nanti para sejarawan yang akan menuliskan soal pengakuan. Nggak usah kita sekarang. Nah, jadi teman-teman, saya pesan pada semua. Nanti Anda pulang, Anda bekerja, Anda berkarya, ingat bahwa Anda punya gagasan, Anda punya ide, tapi Anda harus merangkul semua. Dan untuk bisa punya orang yang mengikuti, apa syaratnya? Oke. Trust, percaya. Trust. Kalau Anda tidak dapat trust, Anda
Nggak mungkin. Apa trust itu unsurnya? Pinjam flipchart dong. Yang udah pernah baca YouTube-nya saya jangan komentar dulu. Ya, bukan YouTube saya sih, pasti ada yang posting aja saya pernah cerita ini. One thing for sure, there's nothing new on earth. Okay? Semuanya adalah trust. Kelihatan nggak di sana? Ya. Terang aja sini. Mundur aja, mundur. Jadi, trust sama dengan ini boleh diingat-ingat rumus ini. Ini seperti persamaan. T sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Oke. C ini trust. Maaf, T trust. C apa? Capable. Betul, sekitar itu. Kompetensi. Anda harus punya kompetensi. Kalau orang nggak kompeten, mungkin nggak dipercaya. Nah mungkin. Anda bisa begini. Saya mau pinjam mobilnya. Terus tanya, udah bisa nyetir belum? Belum. Kira-kira dikasih nggak mobilnya? Enggak lah. Kenapa? Ya belum kompeten, bukan? So kompetensi. Yang kedua, I1. Karena I-nya ada 2 nih. Apa? Oke. Apa sih integritas itu? Oke. Jujur, boleh. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dikatakan? Ya, boleh. Ya, jadi bagus. Apa jujur yang dikatakan saya kerjakan, oke. Saya baru saja mencuri, Bu. Mahal 500 juta. Saya mengatakan, dan saya perbuatkan. Itu integritas. Jadi bukan hanya jujur. Bukan hanya jujur. Jujur saja nggak cukup. Sesuai dengan etika. Persis. Jujur, benar, tapi sesuai dengan nilai. Nilai apa? Nilai moral dan nilai kepentingan publik. Jadi berintegritas itu is not honesty, lain. Kenapa disebutnya integritas coba? Kenapa disebut integrity? Apa sih artinya integrity itu? Apa? Ya integritas ya integrity lah gitu. Terjemahan. Ya, apa arti integrity? Integriti itu seperti jam dinding, Aris. Apa tuh? Dia tetap berputar meskipun tidak dilihat. Jadi jam gitu. Hah? Iya. Ya, tapi itu mengilustrasikan seperti apa kalau orang punya integrity. Tapi apa integrity itu? Utuh, ya. Integrity itu artinya, sering nggak dengar integritas nasional? Artinya apa itu? Keutuhan nasional. Integrity itu artinya utuh. Utuh dari apa? Nilainya, nih. Kemudian pikirannya, actionnya itu inline semua. Karena itu disebut sebagai integrity. Jadi orang berintegritas itu kira-kira begitu. Jadi jangan hanya kalau orang jujur. Tidak, jujur tapi menceritakan pencuriannya bukan berintegritas. Ya, dan yang ketiga. I yang ketiga. Yang kedua, apa nih? I2. Ada yang mau tebak? Intelektual. Oke, menarik. Jadi kalau pinter, dipercaya. Iman. Ukurnya gimana tuh? Apa? Iya, kedua. Inspirasi bukan? Inovasi. Bukan. Oke. Ayo buka kamus saja lihat itu apa aja tuh. Ini adalah inti
walaupun tak kompeten. Betul nggak? Iya. Oh sorry, Anda nggak kompeten, tapi aku dekat banget. Jadi I trust you gitu loh. Sering nggak itu? Sering nggak kedekatan ini mengalahkan integriti dan kompetensi? Sering. Intimacy, kedekatan. Apa tuh orang malam? Nih, yang kedua intimasi. Ini 3 unsur ini, teman-teman. 3 unsur ini akan membentuk yang tipis saja, merah. Yang 3 unsur ini, teman-teman, akan membuat skor integrity Anda, skor trust Anda itu membesar. Betul? Ini kan plus semua tandanya, kan? Jadi 3 pertama ini itu positif. Semakin tinggi kompetensi Anda semakin tinggi kepercayaan. Semakin tinggi, apa yang kedua? Integrity, semakin tinggi trust. Semakin tinggi intimasi, semakin tinggi trust. Jadi ini adalah unsur pembentuknya trust. Yang berikutnya, ini sebaliknya. Ini adalah unsur yang pengurangnya trust. Namanya, singkatannya SI. Apa itu SI? Self-interest. Kepentingan pribadi. Ini pengurangnya. Bila yang menonjol adalah self-interest, maka sebesar apapun nilai ini akan didiskon oleh self-interest. Karena itu kalau Anda bawa ide, maka harus jelas, it's not about me. It's never about me. It's about all of us. Okay? Pesan itu harus ada. Jadi ketika para pemuda itu berkumpul, teman-teman, dan mencari bahasa bersama, kira-kira mereka bawa ini nggak nih? Enggak. It's not about me. It's not about me being Japanese. It's not me being Sundanese. It's not me being Minang. Betul tidak? It's about us. Itu sebabnya kenapa mereka punya trust yang tinggi. Ini teman-teman, ingat-ingat nih, Anda akan bawa ide nanti. Kalau dalam ide Anda itu unsur SI-nya kegedean, you will not be trusted. Anda nggak akan dipercaya. Dan saya beri contoh, ketika kami memunculkan Indonesia Mengajar, memang pada tahu siapa yang merancang Indonesia Mengajar. Itu merancang orang-orang nggak pada tahu. Yang kelihatan siapa? Anak-anak yang pada berangkat. Mereka bikin Indonesia Mengajar? Tidak. Mereka guru-guru yang berangkat. Idenya bukan tentang yang membuat Indonesia Mengajar. Idenya tentang anak yang berangkat ke sana untuk mengajar. It's not about me. It's about the village. It's about you. Bukan tentang kita. Jadi teman-teman sekalian, ingat-ingat ini. Karena yang sering membuat trust level itu drop adalah self-interest. Ini bisa naik turun, ini bisa naik turun. Kalau ini nggak akan turun kira-kira. Sekali Anda punya kompetensi, ya kompetensi di situ. Integrity bisa berubah-ubah, intimasi bisa berubah, tapi ini faktor pemberat yang luar biasa. Malah di sebagian pakar berpandangan ini bukan pengurang, tapi pembagi. Oke, sebagian rumusnya taruhnya bawah nih. Saya interest dibagi. Jadi skor itu bisa low sekali gara-gara self interest. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti Anda pulang dan membawa ide untuk perubahan, maka ingat-ingat kata kunci namanya trust. Kepercayaan ya. Baca. Trust ini serius diperlukan sekali. Dan ketika kita punya trust yang level yang tinggi, sesudah Anda punya ini, Anda akan ikuti apa aja. Anda akan ikuti apa aja. Bisa bikin ide lagi. People will follow you. Kenapa? Karena mereka sudah percaya kepada Anda. Trust levelnya tinggi. Nah, teman-teman sekalian, kami ingin lewat program ini, teman-teman keluar sana dan mengajak untuk melakukan perubahan. Dengan bawa ide, namanya aja bawa ide, bukan? Ini harus diteruskan. Dan kita berharap nantinya di lewat jalur pemerintahan
ataupun lewat luar jalur pemerintahan, ide-ide itu bisa membawa perubahan untuk masyarakat. Itu yang kita inginkan. Jadi tugas berikutnya itu membuat ini menjadi karya nyata. Jangan berhenti pada ide dan gagasan. Ide harus mengubah dunia, tapi tidak otomatis dia bekerja mengubah dunia. Dia perlu orang untuk melaksanakan itu. Teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik di sini. Kalau ada yang mau komentar, ada itu boleh. Silakan. Wih, luar biasa semangat. Maluku Utara. Gini, saya akan hitung nomor 5. Saya nggak tahu yang nomor 5 berapa. Enggak, angkat tuh tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo nomor 5. Perkenalkan Bapak, nama saya Zamzam Khalila dari Aceh. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak telah mengumpulkan kami dari 100 pemuda Yuk. se-Indonesia untuk berkumpul di sini. Baik Bapak, sebenarnya saya tadi kan nomor 5, saya nggak tahu bilang siapa, tapi saya bilang acara ini sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena excited banget Pak. Ya. Jadi ketika nomor 5, Masya Allah saya gitu. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, good. Makasih. Oke. 5 lagi ya. Ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kawan belakang. Yang 39 tahun tuh. Baik, akhirnya saya ketemu dengan calon presiden kita. Amin. Pak Anies, saya 2024 mungkin insya Allah jika diamanahkan akan maju. Pertanyaannya, apakah kita yang punya ide itu wajib berada di jalur kekuasaan atau politik? Karena ini penting, Pak. Karena selama ini, meskipun kami tidak di politik, dalam tanda kutip di pemerintahan, tapi kami juga punya efektivitas, Pak. Bahkan, maaf, contoh saja, Raperda saja, itu saya mengusulkan. Melalui fraksi, kebetulan saya di sebuah partai. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa pertanyaannya, perlukah kita berada di jalur itu, Pak? Dan apakah politik menjadi jalan untuk kita betul-betul bisa membawa ide itu menjadi perubahan untuk rakyat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah. Baju biru. Ya, Anda. Pantun dulu. Kita semua berkawan datang ke sini dengan satu tujuan. Ayo menangkan Anies Baswedan untuk Indonesia menang. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini merupakan pertemuan kedua. Pada tahun 2017 saya mengikuti kelas Bapak di Forum Indonesia Muda. Saya kelas 19. Terima kasih banyak. Saya Ramli dari Nunukan, perbatasan dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Malaysia. Sebelum ini lebih menyuarakan aspirasi Bapak ya. Sebelum kemerdekaan sampai hari ini di perbatasan khususnya di Nunukan, Kalimantan Utara dan sekitarnya belum terperhatikan dan belum tersentuh sama sekali. Walaupun infrastruktur itu sudah terbangun, yang kita inginkan di perbatasan adalah bagaimana kami sebagai SDM yang dibangun, bukan infrastruktur sebenarnya. Karena banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan di sana. Nah, pada akhirnya sempat saya membawakan video bahwa Indonesia di dadaku, Malaysia di perutku. Dan ini menjadi sebuah kenyataan yang nyaris sampai hari ini masih terjadi. Kebutuhan pokok kami 80-90% itu berasal dari Malaysia. Dan per hari ini BBM yang kami gunakan khususnya di wilayah Sebatik itu berasal dari Tahu, Bapak.
dan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Idenya. Ide saya adalah melalui tulisan saya yaitu Kartu Satiko. Karang Taruna siap berbakti untuk semua, dan besar harapan ini bisa diwujudkan melalui Bapak ketika menjadi presiden. Dan harapan terakhir, kami berharap Bapak jalan-jalan ke Kalimantan Utara, dan kami sangat berharap karena belum masuk agenda di Bapak. Ya. Jadi kami sangat berharap, kami tunggu Bapak di perbatasan. Oke. Terakhir saya ada nanti oleh-olehnya itu garam dari pegunungan Krayan. Ini garam gunung yang sangat jarang, dan di Krayan itu hampir tidak bisa diakses melalui darat ataupun laut, hanya melalui pesawat. Dan 500 kendaraan yang ada di Krayan itu merupakan plat atau kendaraan bermesin produksi dari Malaysia. Jadi sangat miris Bapak. Makanya saya mengajak Bapak untuk Kalimantan Utara. Nanti kita bisa atur untuk jadwalnya. Terima kasih Bapak. Cukup Anda. Ini gak akan pernah selesai kalau kita diskusi semuanya, ya. Jadi coba saya. Tapi saya ingin teman-teman sekalian mendorong tentang bagaimana ide itu menjadi kenyataan. Nah, ada pertanyaan menarik tadi. Haruskah kita berada di dalam pemerintahan? Haruskah kita ikut politik? Jadi begini teman-teman, saya mempercayai bahwa siapapun yang memiliki ide gagasan untuk perubahan itu bisa menggunakan channel apa saja di dalam pemerintahan ataupun di luar. Kalau masuk ke dalam pemerintahan maka harus bawa ide juga. Jangan masuk pemerintahan tidak bawa ide. Kalau punya kesempatan untuk bisa pegang tanda tangan, maka Anda miliki ini, maka go ahead, do it. Masuk, tahu apa? Kalau Anda berada di luar, Anda berikan masukan ke negara. Dan tidak perlu menjelekkan siapapun. Itu teman-teman, kalau Anda buka rekaman-rekaman pembekalan saya untuk para pengajar muda yang mau berangkat, saya sering pesankan ke mereka, jika Anda nanti berada di tempat Anda bertugas, yang di situ belum ada guru, infrastruktur listrik nggak ada, air minum minim, air bersih ya, air pipa. Lalu ada orang bilang begini, Mas, Mbak, makasih ya, sudah mau datang ke desa kami, jadi guru di desa kami, padahal pemerintah saja belum kirim ke sini. Maka saya bilang pada semua, maka jawabnya harus begini, saya datang mewakili pemerintah, saya datang mewakili negara, yang penting bermanfaat di tempat ini. Tidak perlu kita bilang, iya mau parah pemerintah ini. Nggak usah. Karena yang lagi dibutuhkan di tempat itu bukan memantik perdebatan, nggak usah. Bahwa di tempat itu berdekade-dekade belum ada guru, nggak apa-apa. Tapi Anda datang, saya mewakili negara. Nanti kalau Anda sudah balik ke kota, baru protes sama pemerintah. Pak, itu di sana nggak dikirim guru. Tapi di sana nggak usah bicara itu. Bicara tentang saya ke sini untuk mengajar, saya mau bekerja bersama. Tidak usah menjelekkan siapapun, tidak usah mengejek siapapun, kerjakan saja, semua akan ikutan. Jadi, mentalitasnya itu mentalitas builder, mentalitas pembangun, mentalitas consolidator, untuk membuat kebersamaan. Bukan mentalitas tubruk sana, tubruk sini, bukan. Senggol sana, senggol sini. Dan teman-teman, saya usul, kalau Anda punya ide, bawa, laksanakan. Bila Anda punya jaringan dengan pemerintahan, sampaikan. Bila Anda bisa dalam pemerintahan, then do it. Dan usia Anda masih belia. Gak apa-apa, masuk. Gitu. Berikan kepada kekuasaan, gagasan, kekuasaan, artian pemegang kewenangan, untuk bisa menjalankan ide-ide baik. Saya merasakan saya di Jakarta. Kenapa Jakarta disebut kota kolaborasi? Karena idenya banyak dari masyarakat. Kita rugi sekali. Pegang tanda tangan, isinya dipikir sendiri. Iya, tanda tangannya memang tangan gubernur, tapi isinya dari mana-mana supaya memberikan manfaat perubahan. Jadi saya berharap pada semuanya, teman-teman, nanti seperti Ramli tadi, pikirkan tantangan di pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan. Anda siapkan ide gagasannya, lalu jual ide gagasan itu. Dan teman-teman, kalau mau menjual ide gagasan itu ada caranya. Jangan menjual ide gagasan itu tidak mengikuti
teknik yang benar. Anda kirimkan rencana perubahan untuk tempat Anda, tebalnya segini, kira-kira nggak dibaca sama gubernur. Nggak akan baca. Jadi kalau Anda mau melakukan perubahan, Anda harus pikirkan kira-kira bagaimana caranya mendapatkan perhatian. Singkat, powerful, kasih pertanyaan yang menolong. Langsung akan mencerahkan. Oke. Simple, singkat, jelas, sampaikan dengan cepat. Dan ikhtiarkan untuk bisa langsung diterima kepada orang-orang yang pegang kewenangan. Dan sampaikan what's in it for us, apa yang manfaatnya untuk kita. Lalu teman-teman sekalian, ide-ide yang baru itu harus ada galang kekuatan untuk mendorong agar dia bisa menjadi sebuah pressure untuk dilaksanakan. Kalau tidak, nanti akan lewat gitu saja. Teman-teman, ada banyak sekali caranya. Nah, saya berharap teman-teman dari pertemuan ini ada jejaring yang cukup baik, jejaring yang luas. Anda akan ketemu dengan forum-forum seperti ini banyak sekali. Saya berpesan pada Anda, dalam forum-forum begini, bukan saja Anda berhasil meraih ilmu baru, tapi Anda harus membangun jejaring yang baru. Dan ke depan bangun jejaring itu terus, tambah luas jejaring Anda. Dan saya usul pada semuanya untuk punya kartu nama. Walaupun sudah serba digital, boleh kartu namanya digital, boleh kartu namanya kertas, tapi harus punya kartu nama. Jangan tidak punya kartu nama. Di sini siapa yang sudah punya kartu nama? Sisanya belum. Bikin kartu nama. Bikin kartu nama. Dan kartu nama ini penting sekali. Untuk apa punya kartu nama? Koneksi untuk Ya memang boleh koneksi. Tapi kenapa kok pakainya kartu nama? Profesional. untuk mendapatkan kartu nama balik. Exactly. Anda punya kartu nama untuk minta kartu nama. Iya. Jadi kalau Anda ketemu seseorang, Pak boleh minta kartu namanya. Lalu yang dimintai mikir, ini pasti pemula nih. Kalau tidak pemula nggak begitu. Pasti begini, Pak ini kartu saya. Otomatis yang diberi akan memberi. Etikanya begitu. Etikanya itu harus memberikan kartu kepada orang yang memberikan kartu. Nanti lebih keren lagi. Ini generasi Z nih, datang kasih kan, Pak, ini kartu nama saya, sambil buka HP. Terus bapaknya bingung, apa ini ya? QR code, Pak. QR code ya. Kita memaksa dia memasukkan kartu nama kita ke address book dia, bukan? Kasihnya QR code nih. Wih, keren juga ya. Nanti dia siapa tahu dia berubah. Nah, dengan kartu nama. Dengan cara seperti itu, Anda bisa dapat. Tujuannya apa? Bangun koneksi. Sesudah itu Anda hubungi dia. Komunikasi dia, tapi jangan WA tiap hari. Jangan email tiap hari. Itu malah annoying. Sesekali Anda komunikasi. Tujuannya apa? Supaya Anda memiliki jejaring yang bisa diaktifkan kapan saja. Saya serius, bukan hanya sepantar dengan Anda. Datang ke sebuah seminar, Anda mendengarkan, habis itu Anda tidak dapat jaringan dari pembicara seminar, rugi. Supaya ide yang Anda miliki itu punya channel yang lebih luas untuk jangkauannya. Oke, teman-teman, kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, tapi kita cukupkan di sini. Insya Allah ini jadi awalan baik kerja bersama kita. Selamat jalan kembali ke kampung halaman. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Ya. Dan saya berharap Anda menjadi penggerak di tempat Anda tinggal sekarang. Siap? Siap menjangkau semua? Siap menularkan kepada semua cara membawa ide? Insya Allah dengan cara begitu, nantinya kita akan menjadi sebuah negeri, sebuah bangsa yang pembelajar. A learning nation. Kenapa? Karena belajar dari ide-ide baru yang bergulir terus-menerus lewat anak-anak muda pembawa perubahan.